Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan praktikum tentang pemrograman web 2. Jadi kita belajar PHP natif, dalam arti nanti program kita buat pakai bahasa PHP murni. Nah, langkah pertama nanti silahkan download bahannya dulu. Bahan bisa di-download di kampus virtual. Kemudian masuk ke mata kuliah pemrograman web 2. Nah, ini yang judul materinya integrasi bahasa pemrograman HTML, PHP, dan basis data MySQL. Nah, pastikan komputer yang dipakai sudah ada SAMPP, kemudian Adobe Dreamweaver, kemudian web browser. Nah, di sini kita download gambar pendukungnya. Download dulu. Kemudian satu lagi library FPDF. Ini kita download dulu. Setelah selesai, selanjutnya kita buat folder. Kita buat folder di data C, SAMPP, kemudian htdocs. Nah, di sini buat folder baru, new folder. Kasih nama pelatihan. Hasil download tadi kita pindah ke folder pelatihan. Nah, ini kita ekstrak dulu. Nah, jika sudah, file yang rar kita hapus saja. Kemudian kita cek. Nah, dalam folder image, nah ini ada gambar pendukung. Kemudian di FPDF ini isinya coding atau library untuk mengkonvert data ke PDF. Nah, jika sudah, silakan buka aplikasi Dreamweaver. Nah, di aplikasi Dreamweaver ini kita pilih file PHP. Ini, kemudian ini kita hapus dulu. Di sini kita siapkan header. Nah, masuk ke desain setelah coding tadi dihapus. Nah, di bagian desain ini kita klik insert, kemudian pilih tabel. Nah, di sini kita isi satu baris, satu kolom, lebar tabel 960 pixel, border, kemudian dan lain-lainnya kita isi angka 0, kemudian klik OK. Setelah itu, defaultnya di bagian alignment kita rubah menjadi center. Seperti ini. Nah, letakkan kursor di tengah-tengah tabel, kemudian klik insert, pilih
Emacs. Nah, ini diarahkan ke htdocs, folder pelatihan, folder Emacs. Ini kita masukkan gambar banner. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan file save atau save as. Masukkan ke dalam folder pelatihan. Nah, kita kasih nama header.php. Kemudian kita klik save. Nah, setelah itu kita buat file baru lagi. File new, kemudian php create. Sama seperti tadi, di sini kode kita hapus semuanya. Kemudian masuk ke desain. Nah, di sini kita insert, kemudian pilih tabel. Nah, di sini lebar tabelnya 240 pixel. Jumlah row 1, kolom kita isi 5, kita klik OK. Kemudian alignmentnya kita buat left. Oh ya, kebalik ya ini ya. Saya ulangi dulu. Insert, kemudian tabel. Garisnya 5, kolomnya 1. 240 pixel, klik OK. Kemudian default alignmentnya left. Nah, di kolom pertama kita masukkan gambar, insert, Emacs. Nah, di sini kita masukkan entry, home dulu. Home, kemudian klik OK. Langsung kita isi linknya saja. Nah, ini gambar home kita klik. Nah, di sini ada link. Kita isi index.php. Kemudian gambar kedua, insert Emacs. Ini yang entry. Entry kita masukkan. Kemudian kita kasih link entry.php. Di bawahnya entry, insert Emacs, masukkan view. Kemudian kita isi linknya, view.php. Di bawahnya view, kita klik insert, kemudian pilih Emacs. Kita isi about. Nah, linknya kita kasih nama about.php. Nah, di bawah sendiri klik insert, kemudian pilih Emacs. Emacs, di sini kita pilih logout. Linknya kita kasih nama logout.php. Nah, jika sudah, klik di luar tabel, kemudian simpan file save, pastikan masuk ke folder pelatihan, kasih nama menu.php, klik save. Nah, kemudian kita buat tampilan indeks atau halaman utamanya. Klik file, kemudian pilih new. Di sini pilih PHP, create. Nah, untuk kode, nah di sini code ya, untuk layer code, ini tidak dihapus, biarkan seperti ini. Kemudian judul kita isi, sistem informasi
kepegawaian. Kemudian kita masuk ke desain. Nah, di sini kita insert tabel. Untuk lebar tabel kita buat 960. Kemudian untuk lebarnya kita buat 4 dulu. Row-nya 4, kolom 1. Kemudian kalau sudah, klik OK. Jangan lupa alignment-nya dirubah ke center. Seperti ini. Kemudian, nah untuk baris pertama ini nanti kita include header masuk ke sini. Baris kedua, ini nanti kita kasih warna saja di bagian BG. Nah seperti ini. Baris ketiga kita gunakan untuk meletakkan menu. Baris keempat, nah kita kasih warna merah seperti ini. Nah, kemudian baris ketiga ini kita pecah menjadi 2 kolom. Klik kanan, kemudian tabel, kemudian pilih split cell. Nah ini pilih kolom, ininya 2, klik OK. Nah di tengah sini nanti ada garis putus. Nah ini ya batasnya, batas antara kolom kiri dan kanan. Nah ini bisa kita tarik. Nah, kita tarik ke kiri sampai ukurannya 240. Seperti ini. Nah, kemudian di tengah sini, nah di baris ketiga kolom pertama, kita masukkan background-nya. Nah, untuk versi CS3 itu di bawahnya BG ini ada background image. Nah, kalau yang di CS6 ini saya pakai cara manual, ini kita klik code, kemudian di sini kita masukkan BG, kemudian image, atau langsung pencarian image di background. Nah, ini kita klik terus. Nah, kita arahkan ke image. Nah, di sini kita pilihnya yang vegetable. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu desain. Untuk baris pertama, tadi kita sudah buat header ya, sudah buat header ini. Kita panggil ke dalam sini dengan cara klik code, klik dulu di baris pertama, kemudian code. Nah, ini kita ganti simbol dan NBSP-nya. NBSP titik koma itu kita ganti dengan tag PHP. Kita tutup sekalian, nanti lupa. Nah, ini kita masukkan perintah include tanda petik header titik PHP. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy saja, karena nanti yang menu juga sama. Kita copy, masuk ke menu. Nah, di sini kita klik di desain, kemudian baris ketiga kolom pertama kita letakkan kursor di sini, kemudian klik code. Nah, ini kita hapus dan NBSP titik koma, kita ganti coding yang tadi, include. Nah, headernya ini kita ganti dengan menu titik PHP. Nah, jika sudah kita klik desain lagi. Kemudian di sini background-nya kan belum ada. Nah, untuk background kita klik kanan, kemudian pilih text properties. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian background image, ini kita hapus. Kita pilih yang bg.gif, kemudian kita klik OK. Seperti ini. Kemudian klik OK lagi. Nah, untuk yang tertutup, nah contohnya seperti ini ya. Ini bisa kita
kasih warna putih. Nah, sama bagian atas sendiri tadi, kasih warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian di tengah sini kita kasih judul atau nama programnya. Sistem informasi kepegawaian, kemudian nama PT-nya, misalkan PT Anugerah Abadi. Nah, selanjutnya ini bisa kita set sendiri-sendiri ya. Nah, ini bisa kita format. Nah, bisa kita cetak tebal, kemudian kita atur yang lainnya. Nah, di sini kita buat rata tengah. Ya, untuk CS6 kita harus melakukan pengaturan di CSS-nya ya, kalau ingin mengganti formatnya seperti ini. Nah, kita coba dulu, kita rata tengah, kemudian ini kita pilih saja, nah seperti ini, dan klik OK, kemudian nah ini sama. Nah, kemudian kita kasih warna juga, ini sama, kita set dulu. Kalau error kita kembalikan ke normal dulu. Nah, kita set ulang, ini kita blok ini, kemudian kita langsung kasih nama saja, misalkan nah judul, kemudian klik OK, kemudian kita lihat ke tengah, kasih warna merah, kemudian ukuran hurufnya seperti ini. Kemudian paragraf kedua sama, kita kasih nama subjudul gitu aja, rata tengah, kemudian sama kita kasih warna merah. Nah, di sini perbedaannya di ukuran hurufnya. Nah,
Nah, sudah jadi, kemudian tinggal kita simpan dulu file, kemudian save. Di sini pilih index titik PHP. Ya, PHP-nya sudah ada ya, index. Nah, untuk versi di bawah CS6, jika header dan menu tidak keluar, itu bukan berarti error. Nah, lanjut saja. Kemudian selanjutnya kita cek dulu apakah program kita sudah jalan. Nah, kita buka web browser. Nah, di web browser ini kita masuk ke localhost slash nama foldernya tadi pelatihan. Nah, seperti ini. Jika halaman indeks sudah keluar, berarti sudah benar. Nah, langkah selanjutnya, nah di setiap menu ini, kalau kita klik home kan jelas, dia akan menuju file indeks ini sendiri. Kalau entry pegawai bagaimana? Nah, entry pegawai ini nanti kita buat terlebih dahulu. Nah, untuk entry pegawai, kembali ke aplikasi Dreamweaver. Nah, ini saya stop dulu. Nah, indeks yang sudah jadi ini tinggal kita save as saja. File save as. Kita rubah namanya menjadi entry. Nah, entry titik PHP. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita edit judulnya. Nah, judulnya ini kita rubah menjadi entry data pegawai. Nah, seperti ini. Kemudian subjudulnya kita hapus saja. Nah, di sini kita masukkan sebuah tabel di dalam entry data pegawai. Sebelum tabel, kita masukkan dulu yang namanya form. Jadi klik insert, kemudian pilih form. Kemudian pilih form lagi seperti ini. Nah, kemudian di dalam form ini kita masukkan sebuah tabel, insert tabel. Lebar tabelnya 90%. Kemudian ini kita isi 8 ini aja, kolomnya 2. Kemudian kita klik OK. Nah, alignment defaultnya kita rubah ke center. Nah, di sini kita masukkan dulu yang pertama, nomor induk pegawai atau NIP, kemudian nama pegawai, yang kemudian di bawahnya sini alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, kemudian bagian. Ya, ini kita tambah satu baris lagi ya. Letakkan kursor di kolom terakhir, kemudian tekan tab. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita masukkan text box-nya. Nah, letakkan kursor di kolom kedua baris pertama, kemudian klik insert, pilih form, kemudian pilih text field, klik OK.
Nah, ini kita masukkan dulu, insert, form, kemudian text field lagi. Nah, khusus untuk alamat, ini kita pakainya text area. Nah, tempat lahir kita pakai text field aja. Nah, ini text field semua sampai bawah. Nah, kemudian kolom kedua baris terakhir, nah ini kita masukkan sebuah tombol insert form, kemudian pilih button. Kemudian kita spasi, insert form, button lagi. Ketika semua komponen sudah masuk, tinggal kita atur satu-satu, klik di text field yang pertama, kita rubah namanya menjadi txt nib. Kemudian kita atur di txt nib itu ada atau muat berapa karakternya. Nah, di sini kita isi 10, di char width maksimal karakter juga 10. Nah, selanjutnya nama pegawai kita kasih nama txt nama, kemudian lebarnya 60, maksimal juga 60. Kemudian txt alamat, lebarnya 50, kemudian number line-nya, kemudian txt 4 lahir. Nah, untuk nama field tidak boleh menggunakan spasi. Pastikan sama dulu dengan tutorial ini. Nanti kalau sudah selesai mau dikreasikan, silakan. Nah, ini 20 untuk tempat lahir. Maksimal karakter juga 20. Kemudian tanggal lahir. txt tanggal lahir. Di sini 10. Di sini juga. Kemudian txt jabatan. Di sini 20. Di sini juga 20. Kemudian txt bagian, di sini 20, maksimal karakter juga 20. Nah, terakhir tinggal tombolnya, tombol pertama submit, ini kita ganti namanya, misalkan cmd simpan, value-nya kita rubah menjadi simpan. Untuk tombol kedua, value kita rubah menjadi reset form, seperti ini. Kemudian kita masukkan action-nya sekalian, klik di garis putus warna merah, sehingga terblok seperti ini untuk formnya. Kemudian action-nya ini kita masukkan, untuk kita ketik proses underscore simpan titik php. Nah, klik sembarang tempat. Nah, kalau sudah, ini bisa kita simpan dulu. Kita klik file, kemudian pilih save. Nah, selanjutnya kita cek.
Kita cek di bagian sini. Nah, kita refresh dulu. Localhost/pelatihan, kemudian kita klik entry pegawai. Nah, jika keluar pegawai atau form input data pegawai, berarti praktikum Anda sudah benar. Nah, seperti ini. Apakah ini sudah bisa diisi? Jawabnya adalah belum. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita buat database untuk menampung data yang diinput di sini. Kemudian kita buat koneksi dari database menuju ke bahasa PHP yang kita rancang ini, dan juga proses simpannya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Silahkan dipraktikkan untuk membuat interface dari menu home dan entry. Nah, sekian untuk praktikum hari ini. Silahkan dipraktikkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.